Terima kasih. Selanjutnya, saya akan langsung pada paparan saya. Saya didaulat untuk keynote speaker pada hari ini. Judul yang akan saya bawakan adalah berkaitan dengan apa yang akan dipaparkan oleh para narasumber kita, dan yang akan saya bawakan tentang gizi dan kesehatan. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk kita seminarkan pada hari ini? Karena kita data WHO tentang global pada orang dewasa 1,9 miliar orang dari hampir 7 miliar orang yang ada di bumi ini kelebihan berat badan, obesitas. Dan dari terdapat 462 juta orang kekurangan berat badan, artinya kurang gizi. Nah, ini tentu sangat bahaya buat kesehatan. Nah, data WHO juga mengungkapkan anak-anak balita di bawah 5 tahun. Itu 47 juta orang kurus, 14,3 juta sangat kurus. Kedua hal ini dalam bahasa kedokteran disebut wasting. Dan 144 juta pendek atau stunting, 38,3 juta kelebihan berat badan atau obesitas, dan kurang lebih 45% kematian karena kekurangan nutrisi. Bapak Ibu sekalian, dengan data yang demikian, maka seminar hari ini menjadi sangat strategis dan sangat penting. Kita baru saja bergembira bahwa Indonesia berhasil masuk kategori dari kategori sebagai negara dengan penghasilan menengah bawah, yaitu yang sebelah kanan di layar. Sekarang ada Filipina, Vietnam, India. Dulunya Indonesia berada di situ. Sekarang baru saja Indonesia pada 1 Juli 2020, baru saja berapa hari yang lalu, naik kelas menjadi negara dengan pendapatan per kapita menengah atas. Ini tentu sangat mengembirakan kita bahwa negara kita bukan lagi menengah bawah. Tetapi di sisi lain, ini menjadi suatu perhatian bahwa negara dengan pendapatan menengah ke atas, tentu bantuan-bantuan dari luar negeri akan berkurang. Memang kita negara yang kaya. Tetapi di sisi lain, mari nanti kita ungkap bagaimana kesehatan, khususnya gizi daripada negara kita, rakyat kita, bangsa kita, Indonesia, yang kita cintai. Nah, kalau kita melihat peta dari negara-negara tentang anak-anak stunting itu yang pendek, anemi, dan overweight untuk wanita dewasa, ini adalah penelitian dari WHO tahun 2017 dan 2018. Kalau kita lihat di layar sebelah kanan atas ada warna ungu tua, itu adalah negara dengan penderita anemi dan stunting. Stunting adalah pendek. Nah, kita lihat peta Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Seluruh wilayah Indonesia adalah ungu tua. Artinya seluruh Indonesia, bukan seluruh masyarakatnya, tapi tersebar. Ya, stunting untuk anak-anak, khususnya di bawah 5 tahun, anemi dan overweight untuk wanita dewasa. Dan itu adalah tidak sehat, Bapak Ibu sekalian. Maka kita baru saja Indonesia naik kelas, tetapi di satu sisi kesehatan, khususnya gizi masyarakat Indonesia masih kurang baik. Nah, untuk itu, sebelum Bapak Ibu mendengar apa yang akan dipaparkan oleh dua narasumber tentang makrobiotik dan nutrisi alam, mari kita sejenak
membahas apa itu gizi. Gizi itu merupakan total proses yang dibutuhkan dalam penyerapan dan pemanfaatan makanan yang digunakan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan perawatan tubuh. Tentu sangat penting. Dan ilmu gizi merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses makanan sejak masuk mulut sampai dicerna oleh organ-organ pencernaan dan diolah dalam suatu sistem metabolisme menjadi zat-zat kehidupan, zat gizi dan zat non-gizi dalam darah dan dalam sel-sel tubuh, membentuk jaringan tubuh dan organ-organ tubuh dengan fungsinya masing-masing dalam suatu sistem sehingga menghasilkan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, kecerdasan, dan produktivitas sebagai syarat dicapainya tingkat kehidupan sehat, bugar, dan sejahtera. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri, apa sih gizi? Biasanya kandungannya adalah kita lihat ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada serat. Ya. Kemudian kita sering juga dibingungkan dengan kata diet dan nutrisi. Apa itu diet? Diet itu merupakan pola makan. Nanti makrobiotik itu merupakan diet, pola makan. Pola makan dengan mengonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya diatur, cara dan sumber makanan diatur, itu diet. Tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan dan menjaga berat badan yang terkontrol, tidak kurang, tidak lebih berat badannya. Nah, di sini kita berbicara, kalau kita bicara makanan, jenis makanan, itu ada mikronutrien. Ini adalah makanan-makanan yang nanti akan banyak sekali berbicara karena mikronutrien. Kita bicara vitamin, mineral yang mikro dengan jumlah yang sangat sedikit vitaminnya dapat sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, kalau makronutrien kita bisa melihat ada karbohidrat, lemak, protein, itu semua adalah makronutrien. Nah, sekarang kita sering mendengar apa sih malnutrisi. Bapak bisa lihat malnutrisi adalah kondisi terjadinya ketidakseimbangan, baik terjadi kekurangan atau kelebihan nutrisi di dalam tubuh seseorang. Itu yang disebut malnutrisi, nutrisi yang tidak benar. Nah, kita bisa melihat di gambar, ada yang sangat gemuk, overweight, obesitas, ada yang sangat kurus, ya, yang sangat kurus, Bapak, wasting. Nah, mikronutrien yang tadi kita lihat, kalau tidak cukup, asupan vitamin mineral yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi enzim, hormon, dan substansi lain yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Nah, kondisi ini sebenarnya dapat menyerang siapa saja, di usia berapapun. Namun, kebanyakan kasus malnutrisi biasa dialami oleh kelompok usia anak-anak. Dan Bapak Ibu sekalian, pada 100 hari kehidupan pertama, itu mempengaruhi hidup seseorang sepanjang hidup. Kayaknya disitulah perkembangan otak dan lain-lain terjadi. Nah, kalau perkembangan otak tidak bagus pada 100 hari pertama, maka kecerdasan dan lain-lain akan terus mengikuti jalan hidup orang tersebut kelak. Jadi ini sangat penting. Nah, kalau kita bicara definisi malnutrisi, yang khususnya defisiensi nutrisi, kekurangan nutrisi, kita bisa lihat sebelah kiri stunted, gambarnya anak kecil yang pendek, yang tengah normal, yang kanan wasting, itu kurus. Nah, jadi wasting itu berat badan kurang dibandingkan tingginya. Stunting itu tinggi badan kurang dibandingkan usianya. Underweight itu berat badan kurang dibandingkan usianya. Kalau underweight itu bisa stunted, bisa wasted, bisa dua-duanya. Bisa kurus, bisa pendek, atau pendek, bisa dua-duanya, kurus dan pendek. Nah, micronutrients deficiency, itu yang sebelah kiri Bapak lihat Ibu, gambar vitamin mineral itu bisa mempengaruhi seluruh organ di dalam tubuh. Ketidakcukupan asupan vitamin dan mineral kurang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi apa? Enzim, hormon, dan substansi lain itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Kalau itu kurang, itu juga kita tidak akan sehat. Nah, kalau kita bicara apa sih gejala-gejala kurang gizi
Pasti nomor satu, penurunan berat badan yang drastis. Massa otot yang menurun, massa jaringannya juga turun, kehilangan lemak, perut membengkak, pipi mata cekung, kulit dapat menjadi lebih tipis, kering, inelastik, pucat dingin, rambut rontok, kelelahan parah. Waktu pemulihan luka yang lama, waktu pemulihan dari penyakit juga lama, bahkan sering gampang kena flu, pilek, dan lain-lain. Mudah merasa depresi dan cemas, mudah marah, sulit berkonsentrasi, resiko tinggi terhadap komplikasi setelah operasi. Resiko tinggi terhadap hipotermia atau suhu yang tubuh yang sangat rendah. Dan jumlah total dari beberapa jenis sel darah putih menurun, sistem imun pun melemah. Meningkatkan resiko infeksi, rentan terhadap rasa dingin. Inilah gejala kurang gizi ke Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau kita tadi kekurangan, bagaimana kelebihan gizi? Nah, itu yang disebut overweight. Nah, kalau berat badan itu plus minus 10% dianggap normal. Kalau overweight, kondisi di mana seseorang memiliki 10, di atas 10 ya, sampai 20% dari berat badan normal, itu overweight. Apa itu obesity, obesitas? Itu kondisi di mana berat badan seorang udah lebih dari 20% berat normal tubuhnya. Itu udah obesitas namanya, bukan overweight. Nah, kalau mikronutrien, kelebihan, tadi kekurangan, itu juga akan menyebabkan berbagai efek kesehatan yang merugikan, tergantung dosis dan lamanya kelebihan. Jadi makanan Bapak Ibu sekalian tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi benar-benar harus diatur secara balance, secara seimbang. Bagaimana gejala kelebihan gizi? Terjadi peningkatan berat badan, tubuhnya gemuk, kesulitan bernafas, resiko tinggi terhadap kegagalan pernafasan, nyeri sendi maupun otot, serta kelelahan parah. Itu gejalanya. Nah, anak-anak yang malnutrisi serius umumnya perkembangan kepribadian dan mentalnya yang lambat, Bapak Ibu sekalian. Itu sangat tidak baik bagi anak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keterbelakangan mental. Jadi sayang sekali kalau anak-anak pertumbuhan 1000 hari kita tidak urus baik-baik, maka akan keterbelakangan mental. Malnutrisi bisa memberikan efek jangka panjang pada anak-anak yang saya tadi katakan. Sekali 1000 hari kurang bagus, selanjutnya jangka panjang. Dan terjadi gangguan pada fungsi mental, pencernaan, dan beberapa kasus dapat bertahan seumur hidup dengan keterbelakangan seperti itu. Malnutrisi pada anak dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan yang dapat memperburuk lagi kondisinya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian menemukan gejala satu saja atau lebih dari yang saya sebutkan sebelah kanan, segera periksa ke dokter. Misalnya pingsan, pertumbuhan tubuh terhambat, berat badan anak sangat kurang atau bahkan jauh melebihi batas normalnya. Jadi kurang atau lebih. Kerontokan rambut parah. Berat badan anak terus turun selama 3-6 bulan terakhir. Kesulitan bernafas karena bobot tubuh yang besar. Overweight, obesitas, segeralah berobat ke dokter atau kepada pengobat kesehatan tradisional. Nah, apa sih penyebab malnutrisi? Tentu pola makannya buruk, masalah kesehatan mental, ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan keluar dari tubuh, masalah pada sistem pencernaan, alkoholisme, kurangnya asupan ASI pada ibu. Inilah penyebab-penyebab dari malnutrisi. Kemudian bagaimana mendiagnosis malnutrisi dari sisi kedokteran? Pertama, mengukur sedimentasi, hitung darah lengkap atau complete blood count, menilai serum elektrolit serta ulin analisis. Ya. Terus pemeriksaan hematologi dan protein, mengecek kondisi fisik secara lengkap, tinggi badan, berat badan, ukuran lingkar kepala untuk anak di bawah 3 tahun, dan penilaian status gizi. Dari situ kita mendiagnosisnya. Nah, bagaimana penanganan dan pencegahannya? Penanganan kurang gizi, kita harus membuat rencana perawatan yang komprehensif, pengaturan pola makan yang sesuai, dan dipantau secara berkala. Kalau bagaimana penanganan kalau kelebihan gizi? Tentu kebutuhan energi harian anak harus disesuaikan dengan berat badan ideal dan tinggi badannya. Dengan mempertimbangkan total asupan dan berat badan anak,
kurangin asupan energi hingga 200 sampai 500 kilokalori per hari. Tentu 200-500 sesuai dengan kondisi anak. Jadi bisa range 200 sampai 500 kilokalori per hari untuk dikurangi asupan energinya. Nah, bagaimana kita cegah itu malnutrisi? Kita cegah dengan makan dalam porsi yang cukup, tidak kurang dan juga jangan lebih. Usahakan asupan makanan harian mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Makan aneka ragam makanan dan minuman bergizi, pilih camilan yang sehat sebagai pengganjal perut di sela-sela makan. Dan sekarang mulai kita melihat Global Hunger Index, indeks kelaparan global. Ya. Kita lihat di peta. Indonesia di peta tahun 2019, ya, Global Hunger Index berada dengan skor 20.1. Ya, di gambar kuning kalau kita lihat sebelah kiri, gambar kuning itu serius. Ya, global hunger yang serius yaitu 20.0 sampai 34. Memang sudah mendekati moderat, yaitu batasnya di 19.9, sangat tipis. Mudah-mudahan dengan status Indonesia yang pendapatannya menengah ke atas, hunger index Indonesia akan berangsur-angsur bagus, ya, dari mungkin serius menjadi moderat atau rendah. Nah, itu yang kita lihat bahwa posisi Indonesia bagaimana kesehatan gizi Indonesia. Secara global, Bapak Ibu sekalian, 1 dari 9 orang itu akan menderita yang disebut kekurangan nutrisi. 1 dari 9. Dan 1 dari 3 orang di seluruh dunia itu mengalami overweight atau obesitas. Gambar sebelah. Nah, kita bisa melihat bahwa kekurangan berat itu memang otomatis pada, ini hasil dari WHO, pada negara-negara miskin. Dan meningkat 10 kali lebih tinggi dibandingkan negara kaya. Sebaliknya, overweight dan obesitas itu terjadi pada negara kaya, mungkin makan terlalu banyak dan 5 kali lebih tinggi dibandingkan negara miskin. Itu adalah hasil dari penelitian WHO. Nah, bagaimana angka anemi dan underweight dari dari perempuan terjadi perubahan. Di tahun 2000 ya, overweight itu 31,7%. Tetapi di tahun 2016 meningkat overweight dan obesitas untuk wanita di atas 18 tahun. 39,2% wanita adalah overweight. Jadi ini khusus buat wanita dan ibu-ibu, hati-hati. 39,2% wanita overweight dan obesitas. Nah, untuk anemi, untuk wanita berumur 15 sampai 49%, di tahun 2000 31,6% wanita anemi. Dan di tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 32,8%. Wanita umur 15 sampai 49 adalah penderita anemia. Dan untuk underweight, untuk wanita 20 sampai 49 di tahun 2000 ada 11,6% underweight, ya, kekurangan berat badan. Dan di tahun 2016 terjadi perbaikan menjadi 9,7%. Ini adalah data dunia. Dan kita masih kekurangan bukti-bukti bagaimana untuk menghadapi defisiensi daripada mikronutrien. Lebih dari 2 miliar manusia di seluruh dunia menderita defisiensi mikronutrien yang kronis. Dan kondisi karena kronis dan ini maka disebut sebagai hidden hunger. Jadi hunger yang tersembunyi,
Itu adalah istilah WHO di penelitian WHO di tahun 2006. Sehingga sampai sekarang kita tidak tahu defisiensi mikronutrien ya yang membahayakan populasi dunia itu sebenarnya seperti apa? Karena banyak yang hidden hunger, seperti anak di bawah 5 tahun dan wanita serta gadis remaja. Nah, kalau orang dewasa overweight dan obesitas itu meningkat terus Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2000 kita melihat bahwa wanita yang overweight 10,6% meningkat menjadi 15,1% pada tahun 2016. Lelaki yang overweight dari 6,7 meningkat 11,1 dan rata-rata total dari 8,7 meningkat 13,1%. Jadi overweight juga meningkat tajam baik wanita maupun pria dari sejak tahun 2000 sampai 2016 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bagaimana diet yang kekurangan daripada nutrients makanan bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kita bisa lihat yang paling, kita lihat dulu sebelah kiri, yang kuning itu adalah penyakitnya ischemic heart disease, ya, sakit penyempitan pembuluh darah jantung. Yang agak ungu itu others cancer, kanker macam-macam. Yang hijau tua, diabetes mellitus, kencing manis. Terus yang ungu agak tua, ischemic stroke, ya, penyempitan pembuluh darah di otak. Kemudian intracerebral hemorrhage, terjadi perdarahan di dalam otak yang hijau. Dan yang orange agak tua itu adalah usus besar dan rektum, kolon dan rektum cancer ya. Dan yang biru sangat tua itu yang lain-lain. Nah, kalau kita lihat sebelah paling kanan dulu, sugar, sweetened beverage. Kalau sugar, dietnya itu terlalu banyak, itu makan 0, sekarang udah jadi 0,8 juta, itu akan menderita diabetes mellitus. Kemudian yang kedua, real meat, ya, meningkat, itu juga 1,2 juta menderita hijau itu diabetes mellitus sama colon and rectum cancer, kanker. Kalau susu kurang, 2,6 juta itu menderita colon dan rectum cancer. Kemudian ada proses meat, daging olahan, itu juga akan menderita diabetes mellitus dan colon rectum cancer 3,2 juta. Kalsium kurang, menderita juga colon dan rectum cancer. Trans fatty acids meningkat, bisa menyebabkan ischemic heart disease dan lain-lain Pak, Ibu sekalian. Itu semua itu menunjukkan bagaimana nutrients ataupun nutrisi sangat-sangat penting untuk kesehatan atau bahkan menimbulkan penyakit-penyakit tertentu. Ya. Ini juga dari WHO dan saya tidak bahas satu-satu karena dan ini bisa kalau ada yang meminta ini bisa saya share. Kemudian bagaimana sih permasalahan gizi di Indonesia? Kalau kita melihat Indonesia merupakan salah satu negara dengan triple ganda permasalahan gizi. Apa yang disebut triple ganda? Itu adalah menderita stunting atau sangat pendek, wasting sangat kurus, atau overweight. Stunting itu 22,2% balita di dunia atau 150 juta dunia menderita stunting. 50,5 juta wasting sangat kurus dan overweight 38,3 juta. Nah, sekarang status gizi balita di Indonesia. Kita melihat bahwa
terdapat stunting dan ada wasting, ada overweight, persentasenya itu laki perempuan semua ada. Tahun 2013 itu stunting 37,2%, kemudian 2018 turun menjadi 30,8%, sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian wasting 2013 12,1% dan 2018 10,2%, overweight 11,9% di 2013, memang turun di 2018 8%. Itu adalah balita Bapak Ibu sekalian, balita, dan sangat bahaya itu adalah balita. Kemudian obesitas penduduk usia 18 tahun ke atas untuk Indonesia. Obesitas di tahun 2013 14,8% dan di 2018 meningkat Bapak Ibu sekalian dengan tajam 21,8%. Dengan meningkat menjadi negara dengan penghasilan menengah ke atas, obesitas sesuai data statistik dunia juga meningkat bagi negara-negara kaya 5 kali lebih tinggi dibandingkan negara miskin. Ini permasalahan gizi di Indonesia, dan kita lihat Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah negara kelima dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting di dunia Bapak Ibu sekalian. Nomor 1 masih India 31%. Nomor 2 China 6,5%, nomor 3 Nigeria 5,2%, Pakistan 5,1%, dan Indonesia 7,68%. Bapak Ibu sekalian ingat, ini adalah negara kelima dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting. Kalau tidak kita perbaiki sekarang dan seterusnya, generasi-generasi muda kita nanti akan bermasalah di mentalitas dan kecerdasan. Sementara Indonesia adalah negara kaya, negara yang sangat besar, yang memang tidak akan kalah di negara manapun di dunia dalam hal sumber daya alam. Kita harapkan sumber daya manusianya juga harus equal untuk membangun negara kita yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang triple burden ini, di sini ada defisiensi kalori protein, gizi buruk dan gizi kurang ada 17,7%, stunting 30,8% tadi sudah. Ini adalah Indonesia dengan 3 hambatan. Defisiensi zat gizi mikro yang disebut mikronutrien menyebabkan anemi pada ibu hamil 48,9% Bapak Ibu sekalian. Anemi ibu hamil adalah 48,9%. Hampir 50%. Dan kelebihan kalori, gizi lebih di balita 8%. Gizi lebih untuk penduduk usia 18 tahun ke atas 28,9%. Bapak Ibu sekalian. Sehingga gizi malnutrisi di Indonesia seperti yang digambar dari awal sampai sekarang memperlihatkan bahwa kita memang menderita malnutrisi yang cukup signifikan, yang harus segera kita koreksi. Itulah pentingnya seminar pada hari ini. Dan pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia, konsumsi pangan penduduk Indonesia masih didominasi oleh padi-padian, konsumsi bahan pangan hewani dan sayur, serta buah masih rendah. Bapak Ibu sekalian, dari sumber Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan penelitian, hasilnya 95,5% penduduk usia di atas atau sama dengan 5 tahun kurang konsumsi sayur dan buah. Dan padahal sayur dan buah di situ juga sumber mikronutrien, 95,5%. Pola makan merupakan faktor risiko nomor 1 yang berkontribusi pada kematian dan kecacatan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa lihat faktor risiko kematian dan kecacatan di Indonesia dari tahun 2007 sampai 2017. Sebelah kiri gambar ada 2007. 2007 dietary risk, risiko diet yang tidak benar, menduduki posisi kedua kematian. Posisi pertama adalah malnutrition,
Posisi ketiga, high blood pressure, tekanan darah tinggi. Ya. Kalau kita melihat di 2017, Bapak Ibu sekalian, faktor resiko kematian dan kecacatan di Indonesia menduduki peringkat 1, dietary risk. Jadi makrobiotik menjadi penting, nutrisi alam, diet, pola makan, dan jenis makan. Dan malnutrition turun ke posisi nomor 5. Jadi kenapa kita penting membahas diet pada hari ini, khususnya makrobiotik? Karena menyebabkan faktor resiko kematian kecacatan di peringkat 1 mulai tahun 2017. Mohon izin Dr. Eka, sebelum dilanjutkan hanya mengingatkan waktu 2 menit lagi untuk Dr. Eka. Jadi ini 6 kebijakan utama WHO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Sistem pangan, ini WHO, menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh, pelindungan dan pendidikan, memberikan pelindungan sosial dan pendidikan terkait gizi untuk semua, termasuk hari ini, penyelarasan dan ketersediaan, menjelaskan sistem kesehatan dengan kebutuhan gizi, dan menyediakan cakupan universal intervensi gizi esensial. Terus kebijakan perdagangan dan investasi, memastikan bahwa kebijakan perdagangan dan investasi meningkatkan gizi. Lingkungan dan nutrisi di segala usia, membangun lingkungan yang aman dan mendukung nutrisi di segala usia. Serta tata kelola dan akuntabilitas gizi untuk memperkuat dan mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas gizi. Nah, mari kita lihat komitmen Presiden dan Wakil Presiden untuk gizi. Gizi investasi bangsa menurut Presiden RI, jangan sampai ada lagi namanya gizi buruk. Tidak ada anak yang sepantasnya kekurangan gizi di negara berpendapatan menengah, sekarang menengah ke atas. Karena ini 2017 menengah, kita menengah ke atas seperti sekarang ini. Wapres mengatakan cegah stunting, itu penting. Dan melalui seminar nasional PIKTI mengungkap rahasia makrobiotik dan nutrisi alam untuk kesehatan. Mari bersama mendukung upaya pemerintah untuk memberantas malnutrisi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Amin.